Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD yang kami hormati dan juga teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan 4 orang. Saya sendiri Nadia Damayanti dengan NIM 2202697 yang akan bertindak sebagai moderator. Dan 3 rekan saya ada Ahmad Zulkarnain dengan NIM 2202101 dan Daniela Magdalena dengan NIM 2202602 dan yang terakhir ada Teddy Dewi Sagita dengan NIM 2209197. Hari ini kelompok kami akan membahas mengenai kebijakan dan inovasi pembelajaran yang terbagi menjadi 8 pembahasan. Pembahasan yang pertama ada pengertian dan tujuan model pembelajaran. Pembahasan yang kedua ada kebijakan model pembelajaran. Pembahasan yang ketiga ada inovasi model pembelajaran. Pembahasan yang keempat ada jenis-jenis model pembelajaran inovatif. Pembahasan kelima ada pengertian dan tujuan media pembelajaran. Pembahasan keenam ada landasan pelaksanaan media pembelajaran. Pembahasan ketujuh ada kebijakan media pembelajaran. Dan yang terakhir, pembahasan kedelapan ada inovasi media pembelajaran. Oke, baik. Untuk materi yang pertama di sini ada pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu dan berfungsi sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, ada tujuan model pembelajaran. Yang pertama, model pembelajaran bisa menuntun pendidik untuk memilih strategi, teknik, dan metode belajar agar tujuan dari pembelajaran yang disampaikan bisa tercapai sesuai tujuan. Yang kedua, bisa membantu para pendidik agar para siswa memiliki perilaku yang sesuai dengan harapan. Yang ketiga, membantu para pendidik menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keempat, membangun interaksi antara guru dan siswa yang lebih terbuka. Misalnya, bagaimana cara berkomunikasi dan memberi motivasi pada para siswa. Yang kelima, membantu guru mengembangkan materi belajar yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keenam, membantu para pendidik untuk memilih materi yang relevan dengan keadaan para siswa. Yang ketujuh, menyediakan bahan prosedur yang mengembangkan materi belajar yang bisa menambah keaktifan para siswa. Yang kedelapan, memicu perkembangan inovasi gaya pembelajaran yang baru. 9. Membantu menyebarkan informasi tentang teori-teori mengajar. Yang 10. Membantu membangun interaksi pengajar dan siswa secara empiris. Jenis-jenis model pembelajaran inovatif. Yang pertama, cooperative learning. Konsep cooperative learning merupakan konsep kerja kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah atau proyek yang diberikan oleh guru kepada siswa secara kelompok. Dalam menyelesaikan tugas kelompoknya, setiap siswa anggota kelompok harus saling bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran yang diberikan guru. Dengan menggunakan metode cooperative learning, pembelajaran akan efektif dan berjalan sesuai dengan fitrah peserta didik sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, namun selalu membutuhkan kerjasama dengan orang lain. Dengan menggunakan metode cooperative learning, pembelajaran akan efektif dan berjalan sesuai dengan fitrah peserta didik sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri, namun selalu membutuhkan kerjasama dengan orang lain untuk mempelajari gagasan, memecahkan masalah, dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Jelasnya, belajar kooperatif tidak hanya bertujuan menanamkan siswa terhadap materi yang akan dipelajari, tetapi juga lebih menekankan pada melatih siswa untuk mempunyai kemampuan sosial, yaitu kemampuan untuk saling bekerja sama, berkelompok, dan bertanggung jawab terhadap sesama teman kelompok untuk mencapai tujuan umum kelompok. Yang kedua ada flip classroom. Flip classroom merupakan model kelas terbalik atau dikenal juga dengan pembelajaran terbalik atau flip learning. Maksudnya, flip classroom ini menjadikan hal-hal yang biasa dilakukan di rumah menjadi dilakukan di sekolah atau sebaliknya.
Dalam penerapan model ini, saat siswa berada di rumah, tidak dibebankan pekerjaan rumah dengan soal yang memiliki kesulitan tinggi, sehingga Flipped Classroom dikenal dengan istilah sekolah tanpa pekerjaan rumah. Flipped Classroom merupakan model pembelajaran yang berpusat pada siswa, yang terdiri dari dua bagian, yakni kegiatan pembelajaran interaktif selama pembelajaran dan pengajaran berbasis langsung dan berbasis digital di luar pelajaran. Model Flipped Classroom menekankan terbukanya akses materi bagi siswa, baik secara daring maupun secara luring. Tetapi bukan berarti instruksi langsung dalam Flipped Classroom dihilangkan, melainkan hanya diminimalkan. Saat tatap muka, siswa yang telah mengakses dan mempelajari materi secara mandiri dapat melakukan kolaborasi, mengerjakan proyek, saling memberi feedback, dan melaksanakan aktivitas student center lainnya. Yang ketiga ada blended learning. Model pembelajaran blended learning ini merupakan model pembelajaran yang mengkombinasikan pembelajaran yang bersifat konvensional dengan tatap muka dengan pembelajaran berbasis online. Pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran ini dapat mengatasi permasalahan pembelajaran yang umumnya terjadi di sekolah, seperti jumlah guru yang tidak memadai, sehingga dengan adanya kombinasi teknologi dalam proses pembelajaran dapat menjadi alternatif sumber informasi bagi siswa untuk dapat memahami dan mendapatkan sendiri informasi yang dibutuhkan. Pembelajaran yang dikemas dengan menarik serta dikombinasikan dengan teknologi akan dapat meningkatkan minat siswa untuk belajar. Selain itu juga, siswa akan dapat memperoleh pengetahuan lebih luas. Implementasi model pembelajaran ini di sekolah dasar dapat dilakukan dengan berbagai aktivitas, seperti penerapan model pembelajaran blended learning tipe station rotation. Model pembelajaran blended learning tipe station rotation ini, di mana siswa akan berpindah-pindah di 5 kegiatan literasi. Kegiatan literasi itu meliputi membaca untuk diri sendiri, menulis, membaca di hadapan orang lain, mendengarkan orang lain membaca, dan tugas individu. Tugas-tugas ini juga dirancang untuk membangun keterampilan, memperluas kemampuan bahasa, dan generalisasi keterampilan dari teknologi digital ke kertas dan pensil. Yang keempat ada project-based learning. Project-based learning ini merupakan pendekatan pembelajaran yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk merencanakan aktivitas belajar, melaksanakan proyek secara kolaboratif, dan pada akhirnya menghasilkan produk kerja yang dapat dipresentasikan kepada orang lain. Model pembelajaran berbasis proyek ini merupakan pembelajaran inovatif yang berpusat pada peserta didik dan menetapkan guru sebagai motivator dan fasilitator, di mana peserta didik diberi peluang bekerja secara otonom mengkonstruksi belajarnya. Kebijakan model pembelajaran. Kebijakan model pembelajaran adalah serangkaian aturan, prinsip, dan panduan yang ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan untuk mengatur penggunaan model pembelajaran tertentu dalam proses belajar mengajar. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa model pembelajaran yang digunakan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Inovasi model pembelajaran. Inovasi model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar dengan metode pembelajaran yang baru dan berbeda dengan pembelajaran pada umumnya atau model konvensional untuk mencapai tujuan belajar tertentu. Inovasi model pembelajaran merujuk pada pengembangan dan penggunaan metode pembelajaran yang baru, kreatif, dan efektif untuk mengembangkan minat belajar siswa, meningkatkan mutu pembelajaran, dan memperbaiki pembelajaran sebelumnya. Yang selanjutnya ialah mengenai pengertian dan tujuan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi dari sumber ke peserta didik secara terencana, sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif, di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif. Menurut Sukirman pada tahun 2012, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan minat, serta kemampuan peserta didik sedemikian rupa, sehingga proses belajar dapat berjalan efektif sesuai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Lalu yang selanjutnya ialah tujuan media pembelajaran. Yang pertama ada meningkatkan pemahaman. Media pembelajaran dapat membantu menyampaikan informasi secara lebih jelas dan visual, dengan menggunakan gambar, diagram,
film, grafik, atau video, konsep-konsep yang kompleks itu dapat dijelaskan dengan lebih baik, sehingga memudahkan siswa untuk memahaminya. Yang kedua, meningkatkan keterlibatan. Media pembelajaran yang menarik dan interaktif dapat membantu meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Penggunaan media yang beragam, seperti media digital atau alat peraga, dapat membuat pembelajaran lebih menarik, menyenangkan, dan memotivasi siswa untuk belajar. Yang ketiga, ada memfasilitasi pembelajaran aktif. Media pembelajaran dapat merangsang partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran. Melalui media interaktif, siswa dapat terlibat dalam aktivitas seperti menjawab pertanyaan, memecahkan masalah, atau berpartisipasi dalam simulasi yang dapat memperkuat pemahaman mereka. Yang keempat, ada menggambarkan konten dengan lebih nyata. Media pembelajaran dapat membantu menggambarkan konsep atau fenomena dengan cara yang lebih nyata. Misalnya melalui gambar atau video, siswa dapat melihat contoh konkret dari apa yang sedang dipelajari, sehingga memperkuat pemahaman dan pengalaman belajar mereka. Kelima, ada memfasilitasi pembelajaran mandiri. Media pembelajaran dapat digunakan sebagai alat untuk mendukung pembelajaran mandiri siswa, misalnya dengan menggunakan sumber daya pembelajaran online. Nah, nanti siswa tuh dapat mengakses materi pembelajaran secara mandiri, lalu bisa mengeksplorasi konten secara lebih mendalam, dan belajar secara mandiri di luar lingkungan kelas. Lalu yang keenam, ada meningkatkan retensi dan pemulihan informasi. Nah, penggunaan media pembelajaran yang menarik ini, seperti visualisasi atau representasi multimedia, dapat membantu meningkatkan retensi dan pemulihan informasi. Konsep yang disajikan melalui media pembelajaran dapat lebih mudah diingat oleh siswa. Yang terakhir adalah meningkatkan kreativitas. Nah, media pembelajaran yang mendorong siswa untuk berkreasi seperti pembuatan video atau presentasi multimedia itu dapat membantu mengembangkan keterampilan kreativitas siswa. Hal ini dapat meningkatkan motivasi belajar dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengekspresikan pemahaman mereka dengan cara yang unik. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada landasan pelaksanaan media pembelajaran. Yang pertama ada landasan filosofis. Ada suatu pandangan bahwa dengan digunakannya berbagai jenis media, hasil teknologi baru di dalam kelas akan berakibat proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Dengan kata lain, penerapan teknologi dalam pembelajaran akan terjadi dehumanisasi. Selanjutnya ada landasan psikologis. Setiap orang memunculkan perilaku belajar yang berbeda. Keunikan perilaku belajar ini disebabkan oleh adanya perbedaan karakteristik yang menentukan perilaku belajar, seperti gaya belajar visual, gaya kognitif, bakat, minat, tingkat kecerdasan, kematangan intelektual, dan lainnya yang bisa diacukan pada karakteristik individual siswa. Perilaku belajar siswa yang kompleks dan unik ini menuntut layanan dan perlakuan pembelajaran yang kompleks dan unik pula untuk setiap siswa. Yang ketiga adalah landasan teknologis. Sasaran akhir dari teknologi pembelajaran adalah memudahkan belajar bagi siswa untuk mencapai sasaran akhir ini. Para ahli teknologi di bidang pembelajaran mengembangkan berbagai sumber belajar untuk memenuhi kebutuhan setiap siswa sesuai dengan karakteristiknya, seperti pengembangan desain, produksi, evaluasi, dan memilih media yang diproduksi, pembuatan katalog untuk memudahkan layanan penggunanya, mengembangkan prosedur penggunaannya, dan akhirnya menggunakan baik pada tingkat kelas maupun pada tingkat yang lebih luas atau diseminasi. Terakhir yaitu landasan empiris. Siswa akan mendapatkan keuntungan yang signifikan bila ia belajar dengan menggunakan media yang sesuai dengan karakteristiknya. Siswa yang memiliki gaya belajar visual akan lebih mendapatkan keuntungan dari menggunakan media visual seperti film, video, gambar, atau diagram. Sedangkan siswa yang memiliki gaya belajar auditif lebih mendapatkan keuntungan dari penggunaan media pembelajaran auditif seperti rekaman suara, radio, atau ceramah dari guru atau pengajar. Akan lebih tepat dan menguntungkan siswa dari kedua tipe belajar tersebut jika menggunakan media audio visual. Kebijakan media pembelajaran. Kebijakan media pembelajaran merujuk pada penggunaan dan pengembangan media pembelajaran yang efektif untuk mengembangkan minat belajar siswa, meningkatkan mutu pembelajaran, dan memperbaiki pembelajaran sebelumnya. Inovasi media pembelajaran.
Inovasi media pembelajaran adalah suatu pembaruan atau pengembangan media pembelajaran yang mampu memecahkan permasalahan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Inovasi ini dapat berupa penciptaan media pembelajaran baru atau pengembangan media pembelajaran yang sudah ada. Cara membuat produk inovasi media pembelajaran. Yang pertama adalah dengan mengidentifikasi masalah yang ada dalam proses pembelajaran dan melakukan analisis mendalam terhadap kebutuhan siswa serta lingkungan belajar. Yang kedua adalah menyusun rancangan inovasi yang mempertimbangkan fitur, konten, dan fungsionalitas produk dengan cermat sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Yang ketiga ada proses uji coba. Proses uji coba ini menjadi tahap krusial dalam pengembangan produk inovasi media pembelajaran. Uji coba ini dilakukan untuk menguji efektivitas produk dan memastikan bahwa produk dapat memenuhi kebutuhan pembelajaran yang diinginkan. Yang keempat, ada melakukan pengendalian dan perbaikan berdasarkan umpan balik yang diterima dari pengguna. Perbaikan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas produk. Yang kelima adalah melaksanakan uji coba ulang setelah dilakukan perbaikan. Uji coba ulang ini penting untuk memastikan bahwa produk telah diperbaiki dan siap untuk diimplementasikan secara lebih luas. Yang keenam ada implementasi produk inovasi media pembelajaran. Dilakukan setelah produk dianggap siap dan efektif. Tahap ini melibatkan pelatihan bagi pengguna produk, seperti pendidik atau siswa, untuk memastikan penggunaan yang optimal. Dan yang terakhir ada evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi dampak implementasi produk inovasi terhadap proses pembelajaran. Data evaluasi akan digunakan untuk memperbaiki produk secara berkelanjutan dan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Ada pula kesimpulan yang bisa diambil adalah kebijakan dan inovasi dalam pembelajaran memiliki tujuan yang jelas dan terarah, dan dalam proses pelaksanaannya tentunya tidak dapat dipisahkan dengan suatu model dan media pembelajaran. Dalam proses pembelajaran tersebut terdapat beberapa jenis-jenis model pembelajaran inovatif dan juga inovasi media pembelajaran yang menjadi bukti nyata dari adanya kebijakan dan inovasi pembelajaran di sekolah dasar. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian pematerian dari kelompok kami. Selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.